Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Materi kita kali ini adalah pelunasan obligasi yang belum jatuh tempo. Pelunasan obligasi biasanya dilakukan pada saat jatuh tempo, namun kadang dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo jika dananya sudah ada. Pelunasan obligasi dilakukan sebelum jatuh tempo berarti membeli kembali obligasi dari para pemegangnya dengan harga sesuai dengan kesepakatan atau harga wajar menurut bursa surat-surat berharga. Pelunasan obligasi berdampak finansial karena bisa menimbulkan laba atau rugi. Jika nilai pelunasan lebih tinggi dari nilai buku obligasi pada saat penebusan, perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, sebaliknya, jika nilai pelunasan lebih rendah, perusahaan akan mendapatkan laba. Jurnal atau pencatatan pelunasan obligasi yang belum jatuh tempo, jika mendapatkan laba, utang obligasi didebit, biaya bunga didebit, dan di kreditnya adalah kas, disagio obligasi, laba pelunasan, dan jurnal yang kedua adalah beban bunga, disagio obligasi. Biaya bunga di sini adalah dihitung dari tanggal terakhir kupon hingga tanggal pelunasan. Sedangkan disagio obligasi yang di sini adalah disagio obligasi yang belum diamortisasi, dihitung dari tanggal pelunasan hingga tanggal jatuh tempo. Sedangkan jurnal yang kedua ini adalah jurnal amortisasi disagio, yaitu beban bunga pada disagio obligasi yang sudah diamortisasi, yaitu dari tanggal terakhir kupon hingga tanggal pelunasan. Jurnal pencatatan pelunasan obligasi yang belum jatuh tempo jika dia menimbulkan rugi atau pada saat dia agio. Ya, utang obligasi didebit sebesar nominalnya, sedangkan agio obligasi di sini adalah agio obligasi yang belum diamortisasi, dihitung dari tanggal pelunasan hingga tanggal jatuh tempo. Ya, tanggal pelunasan hingga tanggal jatuh tempo. Nah, sedangkan biaya bunga di sini adalah sebesar dihitung dari tanggal terakhir kupon hingga tanggal pelunasan. Nah, sedangkan rugi pelunasan di sini adalah dari selisih nilai buku dan nilai kurs saat pelunasan, dan di kreditnya adalah kas. Sedangkan yang kedua ini adalah jurnal amortisasi agio. Ya, agio obligasi pada beban bunga sebesar agio yang sudah diamortisasi, yaitu dari tanggal terakhir kupon hingga tanggal pelunasan, sama dengan bunga di sini. Jadi dihitung dari tanggal terakhir kupon hingga tanggal pelunasan. Laba atau rugi saat pelunasan. Jika nilai buku lebih kecil dari harga kurs saat pelunasan, maka akan muncul rugi. Dan jika nilai buku lebih besar dari harga kurs saat pelunasan, maka muncul laba karena harga kurs saat penempatan tidak sama dengan harga kurs saat pelunasan. Nah, bagaimana untuk mencari nilai buku? Nilai buku jika agio atau kurs di atas 100, maka nilai buku sama dengan nominal obligasi ditambah agio yang belum diamortisasi. Dan jika dia disagio atau kurs di bawah 100, nilai buku sama dengan selisih nilai nominal obligasi dengan disagio yang belum diamortisasi. Nah, kita masuk contoh 1. Tanggal 1 November 2015, PT Gina mengeluarkan 2.000 lembar obligasi dengan nominalnya adalah 100.000 per lembar. Bunganya
15%, sedangkan kursnya adalah 103, dia di atas 100 ya. Tanggal pembayaran bunga adalah tanggal 1 Mei dan jangka waktunya adalah 5 tahun. Tanggal 1 Juli 2018, PT Gina menarik kembali atau melunaskan obligasi tersebut dengan kurs 104%. Kita mencari agio yang sudah diamortisasi dan yang belum diamortisasi, terus bunga yang harus dibayarkan. Nah, pertama kita catat dulu nominal obligasi. Tadi 200 lembar kali 100.000 sama dengan 200 juta. Sedangkan bunga untuk 6 bulan. Bunga untuk 6 bulan itu nominalnya tadi 200 juta dikali 6/12 dikali tingkat suku bunga 15% sama dengan 6 juta. Nah, agio sama dengan 3% kali 200 juta sama dengan 6 juta rupiah. Ini agio ini bisa dicari dengan cara presentasi seperti ini karena tadi dia 103%, maka tiganya kita ambil atau boleh pakai selisih nilai nominal dikurang dengan harga kurs. Nah, sekarang kita mencari amortisasi agio. Tadi di atas ini kita sudah ketemu agionya 6 juta, maka kita cari berapa sih agionya per bulan. Tadi 6 juta, sedangkan jangka waktu adalah 5 tahun, berarti dia 60 bulan. Maka amortisasi agio per bulan sama dengan 6 juta dibagi 60 sama dengan 100.000 per bulan atau 600.000 per 6 bulan. Nah, tadi di soal pelunasan adalah tanggal 1 Juli 2018. Nah, agio yang sudah diamortisasi itu adalah 2 bulan karena tanggal kuponnya adalah tanggal 1 Mei dan 1 November. Sedangkan pelunasan adalah tanggal 1 bulan Juli. Nah, amortisasi yang sudah diamortisasi agionya adalah dari tanggal terakhir kupon hingga dengan tanggal pelunasan. Tanggal 1 Mei sampai dengan 1 Juli. Juli tidak dihitung karena tanggal 1. Maka ketemu di sini adalah 2 bulan. Dikali tadi per bulannya berapa? 100.000. Maka agio yang sudah diamortisasi itu adalah Rp200.000. Nah, agio yang belum diamortisasi. Agio yang belum diamortisasi itu adalah dari tanggal pelunasan, dari tanggal 1 Juli 2018 hingga tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya adalah 1 November 2020. Ini sebanyak 28 bulan dikali 100.000 sama dengan 2.800.000. Nah, berapa bunga yang akan dibayarkan saat pelunasan 1 Mei? Berapa bunga yang akan dibayarkan saat pelunasan? Yaitu dari tanggal terakhir kupon hingga tanggal pelunasan sama dengan amortisasi tadi. Yaitu ini tanggal terakhir kupon adalah 1 Mei hingga tanggal pelunasan 1 Juli. Maka bunga yang akan dibayarkan pada saat pelunasan itu adalah 2 bulan. Sama dengan tadi yang sudah diamortisasi. Ya, 2 bulan. Maka nominalnya sama dengan 200 juta rupiah dikali 2/12 dikali tingkat suku bunga 15% sama dengan 5 juta rupiah. Sekarang kita menghitung laba atau rugi. Harga kurs saat pelunasan adalah 104. Ya, sedangkan nominalnya adalah 200 juta. Maka harga kurs saat pelunasan adalah 208 juta. Nilai nominal obligasi sama dengan 200 juta. Agio obligasi yang belum diamortisasi adalah 2.800.000, tadi sudah kita hitung. Maka nilai buku sama dengan nominalnya 200 juta ditambah 2.800.000 karena ini adalah agio
ya. Maka nilai bukunya sama dengan 202.800. Nah, kalau dia di Sagio dikurangin. Nah, berarti rugi pelunasan sama dengan 208 juta dikurangin dengan nilai buku 202.800.000 rupiah sama dengan 5.200.000. Kenapa di sini rugi? Karena nilai bukunya lebih kecil. Bagaimana cara menjurnal atau mencatat pelunasannya? Adalah sebagai berikut. Di sini kita buat 3 jurnal. Ya, yang pertama, utang obligasi sebesar nominalnya. Agio obligasi di sini adalah sebesar agio obligasi yang belum diamortisasi. Sedangkan rugi pelunasan 5.200.000 tadi sudah kita hitung sebelumnya adalah nilai selisih antara nilai buku dan nilai kurs pelunasan. Sedangkan kasnya di sini adalah jumlah dari semuanya ini. Nah, jurnal yang kedua adalah pembayaran bunga. Pembayaran bunga itu adalah beban bunga pada kas. Ini adalah 2 bulan. Tadi sudah kita hitung, ya, yaitu dari tanggal terakhir kupon hingga tanggal pelunasan. Sedangkan jurnal amortisasi agio adalah agio obligasi pada beban bunga sebesar 2 bulan, karena ini yang sudah diamortisasi mengikuti bunga. Kalau bunga tadi kan 2 bulan, amortisasinya juga 2 bulan, dihitung dari tanggal terakhir kupon. Ini juga bisa jadi 2 jurnal, ya, bisa jadi 2 jurnal. Ini kan ada kas di sini, ada juga kas di sini. Maka utang obligasi, agio obligasi, utang rugi pelunasan pada beban bunga pada kas. Kasnya ini nanti jumlahkan karena memang sama-sama dikredit. Atau ini juga disatukan juga boleh. Ini kan beban bunga. Ini di sini ada beban bunga, di sini ada agio, di sini ada agio. Kalau dia sama-sama di kredit, maka tambahkan. Kalau sama-sama di debit, tambahkan. Kalau debit kredit akan dikurangkan seperti beban bunga. Kalau beban bunga di sini di debit, dia di sini di kredit. Ini juga bisa dikurangkan, nanti jurnalnya menjadi 1. Oke, di sini di sheet berikutnya ada soal 1 dan soal 2. Untuk bisa dicoba dipahami dulu materinya yang tadi yang sudah dijelaskan. Demikian penjelasan untuk pelunasan obligasi yang belum jatuh tempo. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.